Pada waktu setelah menang 2014 ya, setelah periode menang, pertama ini. Nah, pada waktu itu digelarlah pertemuan Jokowi dengan kita relawan dan orang-orang partai. Ditolak sama Jokowi. Saya tidak akan membubarkan relawan. Bahkan suatu saat nanti saya minta 1.000.000 relawan membela saya. 1.000.000. Menangan kedua 2019 itu. Dia sudah berpikir dia harus punya partai. Dia ikut Prabowo mendaftarkan diri, berarti clear. Dia sudah pergi dari kami. Ya. Nah, karena memang ada surat tidak ada partai, Iya, ada surat tidak ada surat. Kami akan membuat cabut mandat. Cabut mandat dia sebagai kader kami, sebagai petugas partai kami di Solo. Bahwa dia betapa gigihnya Jokowi itu ingin mendukung Prabowo menjadi presiden. Permainan yang dilakukan Jokowi itu sedemikian hebatnya sehingga sampai dia mau merusak Mahkamah Konstitusi itu demi untuk apa yang dia rencanakan. Jokowi yang dibilang orang dulu pelongok-pelongok malah bikin kita sekarang yang pelongok-pelongok. Betul. Bikin dia mungkin takut, maka dia ingin berkuasa terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang hari ini kita ketemu lagi, berjumpa lagi dengan sahabat lama saya, sahabat sesama aktivis yang luar biasa. Beliau ini sempat juga menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan rekan Bitor Suryadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Tor ya? Alhamdulillah. Dan beliau ini adalah politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Anda kan sekarang ini kan masih sebagai aktivis, kader, ya kan, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwa hari ini dalam proses pemilihan Pilpres ini 3 pasang calon ya. Kami tentunya sudah menerka dari jauh-jauh hari bahwa Pak Jokowi ini walaupun awalnya memang dia mendukung berat Ganjar, tapi lihat langkah-langkahnya kelihatannya mulai memudar langkah dukungannya ini. Dari hari demi hari manuver sana, manuver sini, ya kan, gerak sana dan gerak sini, akhirnya ya walaupun belum final 100% toh, masih saya anggap bahwa masih 75% ya. Kita mengetahui Pak Jokowi ini punya putra ya kan, ada Gibran, ada Kaesang, dan punya mantu Bobi di di Sumatera Utara. Dan kemarin Golkar dengan resmi mendeklarasikan mencalonkan Pak Prabowo sebagai presiden dan Mas Gibran ini sebagai wapres. Kita melihat bahwa ini baru dukungan dari dari Golkar ternyata sudah dijawab tuntas 1 malam atau 2 malam yang lalu ya oleh Koalisi Indonesia Maju. Datang semua itu petinggi-petinggi partainya, ada Gerindra, ada Demokrat, ada Golkar, ada PAN, ada partai non parlemen itu ada Bulan Bintang, ada partai baru, ada Gelora, dan ada partai Gus Jabu. Ya. Prima seperti itu. Ada 8 partai. Dan sudah diumumkan ya, dan menyatakan pasangan itu Pak Prabowo dan Gibran. Dan juga sudah disampaikan juga akan. Tapi Gibran nggak datang ya? Gibran nggak datang. Nah, kita tahu Tor ya, Jokowi ini nggak bisa dilepas lah ya. Saya ingat betul beliau ini tidak bisa dilepas. Beliau ini masuk ke arena politik, yaitu melalui yang namanya PDI atau PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Mulai dari wali kota 2 periode, gubernur tidak menyelesaikan jabatannya sampai habis, masuk ke gubernur DKI tidak selesai juga, ya seperti itu, masuk menjadi capres 2014
kita berhadapan, Ya. saya Pak Prabowo, Ya. dia menang, Ya. ya kan, jadi presiden, running lagi untuk yang kedua kali 2019, tetap melalui PDIP, ya kan, Insya Allah tidak selesai. tidak, Masih ada 1 tahun. ya masih ada 1 tahun lagi. Mungkin tidak selesai. Apa? Itu langsung ini ngegas ini refleksi kekecewaan atau apa sih? Kita mau lihat kilas sejarah Tor. Anda kan termasuk orang yang sangat dekat dengan Pak Taufik, Ya. kan? Ya. Kalau ada orang dengan istilah di pipi malam, ya, Iya. ya kan? Dan saya juga walaupun berbeda partai dari dulu, saya juga orang yang sangat dekat. Itu Ya. kan bisa menjadi testimoni, ya. Ya. Kan? Dan tidak bisa dia sekonyong-konyong orang itu memimpin yang tidak tahu jejak rekamnya. Kecuali anak presiden. Kecuali anak presiden, ada pengecualiannya. Nah, Tor, gini kan kita kayaknya kawan-kawan PDIP ya kan menurut saya tidak begitu percaya. Padahal sinyal-sinyal itu sudah diberikan Tor Ya. oleh Pak Jokowi. Sinyal itu sudah diberikan, bahkan dia sering berjalan bersama Pak Prabowo dan lain sebagainya. Dan saya nggak tahu ini. Jauh di belakang itu, Ya, jadi gimana? pada waktu setelah menang 2014, 2014 ya, Setelah periode menang- pertama ini. nah pada waktu itu digelarlah pertemuan Jokowi dengan kita relawan dan orang-orang partai di Ancol. Ya. Itu hotelnya kalau nggak salah Merkurir. punya- bukan Discovery apa? Discovery Hotel, ya, oke. Hotelnya Bos Artagraha itu. Ya. Di situ Jokowi pidato menanggapin komentar para pengamat agar dia membubarkan relawan. Ya betul. Terus Karena dia sudah tidak mau. selesai kan. Ya, Tugas sudah relawan itu kan mengantarkan kandidatnya Menang. Setelah itu selesai dong, kembali ke tempat masing-masing. Ditolak sama Jokowi. Saya tidak akan membubarkan relawan. Bahkan suatu saat nanti saya minta 1 juta relawan membela saya. 1 juta. Nah, setelah dari Berarti situ, udah jauh-jauh hari dia punya dia ancang-ancang sudah ini. punya rencana. Oke. Nah, dari situ kita lihat pada masuk fase kedua, kemenangan kedua 2019 itu, dia sudah berpikir dia harus punya partai. Oh. Dia Loh, harus- kan dia kan kader inti PDIP. Dia bersahabat dengan Ibu Mega. Mungkin apa ada dinamika di antara mereka tidak ada orang yang tahu. Iya. Tapi yang jelas dia sudah menggunakan waktu itu Pak Muldoko untuk membegal. Membegal mana? Membegal Demokrat. Ya, Kan gagal. Gagal ya, oke. Terus dengan cara yang lain dia bisa merebut PSI dengan anaknya Kesang ya. dengan caranya yang lain. Iya. Terus itu dengan bukan cara dikasih karpet dengan merah ya. cara yang lain Oke, lagi oke. dia masuk ke wakil ketua Golkar. Dengan cara yang lain sudah dideklarasikan dalam Rapimnas Golkar. Siapa ini wakil ketua Golkar ini? Gibran. Oh, Gibran. Nah, ini bocornya, ini bocoran. Bukan bocoran, orang di media sudah Oh, tergelar. sudah ya. Oh, jadi Gibran itu sudah diangkat wakil ketua umum. Jadi untuk memajukan Gibran ini bukan Gerindra, karena Gerindra kan ada Prabowo. Iya. Untuk mengklopkan ini didukung Gerindra, ini didukung Golkar. Oleh Golkar. Maka Rapimnas kemarin kan sudah dideklar bahwa Tapi ini confirm ya dari media ya bahwa saya nggak nyangka Anda sehebat ini nggak ngikutin berita Gibran menjadi orangnya saya Golkar. butuh kepastian ini. Baca berita. Oh, baca berita. Hampir semua link beritanya banyak. Oke. Nah, setelah itu terus diumumkanlah pertemuan yang tadi 2 malam yang lalu. Yang di Gibran Kartanegara. nggak hadir. Ya Gibran nggak hadir. Nggak hadir. Oke. Terus anunya juga kemarin juga begitu, Gibran tidak hadir. Artinya, Tapi sebentar sebelumnya itu Tor ya, pada waktu setelah deklarasi Pak Mahfud ya kan sebagai wakil oleh Ibu Mega di kantor DPP, kan pada waktu itu Hasto menyatakan akan segera memanggil Gibran. Tapi Gibrannya nggak datang. Siang tuh. Kenapa dia nggak datang itu pembangkangan atau memang? enggak, karena ada kegiatan dia di Oh, ada kegiatan bukan kena pembangkangan ya. Ya. Oke. Dia masih tunduk pada partai. Jadi yang bagi kami sampai detik ini, sampai hari ini, karena kami diminta sabar sama jadi Ibu Mega Ketua, meminta sabar kader-kader PDIP ini ya, dan tokoh-tokoh PDIP. karena belum ada tertulis Ya, oke. surat pemecatan dari partai terhadap Gibran kalau Ya. benar dia Ya. sudah berpindah. Terus belum ada juga surat dari Gibran secara tertulis kepada partai bahwa dia pindah. Pindah. Jadi 2 surat ini belum kami baca.
Tapi nama dia sudah dicantumkan ke sana. Dia ikut Prabowo mendaftarkan diri, berarti clear. Dia sudah pergi dari kami. Ya. Nah, karena memang ada surat tidak ada partai Iya, ada surat tidak ada surat. Kami akan membuat cabut mandat. Cabut mandat dia sebagai kader kami, sebagai petugas partai kami di Solo. Hanya apakah tadi PDIP karena belum menganggap itu, Gibran belum pernah juga soan atau memberitahukan atau mengirim surat kepada Ibu Mega atau kepada Mbak Puan atau kepada ketua DPD ya, DPC Solo bahwa saya akan mencalonkan atau dicalonkan menjadi wapres. Belum ada tertulis. Jadi belum ada keluluan juga seperti itu. Belum. Jadi tidak cukup hanya memamerkan foto Gibran bersama. Tapi foto-foto billboardnya udah hampir seluruh Indonesia tuh. Ya. Itu bagi kami belum. Oh, jadi mau partai ini kan harus tertulis. Iya, lagi. Nah, yang kita mau melihat kan bahwa betapa gigihnya Jokowi itu ingin mendukung Prabowo menjadi presiden. Ya. Apa misteri di balik itu semua orang tidak tahu. Ya. Karena Jokowi masuk Jakarta yang bawa keluarganya Prabowo. Ya. Kita melihat ada foto Jokowi mencium tangan Prabowo, pakai baju kotak-kotak. Apa maksudnya ini mau balas jasa? Saya pikir seperti itu ya, karena orang Indonesia Timur kan tidak melupakan tentang. Tapi jasa. Kan kalau ukurannya itu kan jauh lebih banyak berjasa PDIP dong. Kalau ukurannya itu dari Pak Prabowo ya, kalau seperti itu. Bagaimana setelah dia, itu ditambah kan Pak Jokowi mohon maaf ya, bukan menyinggung. Pak Jokowi ini kan bukan siapa-siapa dulu sebelumnya. Setelah itu Jokowi kan diberi kesempatan menang 2 kali oleh kelompoknya Prabowo. Apakah itu juga ada misteri, kita tidak tahu. Oke. Oh, maksudnya 2 kali pertandingan atau kontestasi ini diberikan jalan oleh Pak Prabowo. Oke. Jadi itu menjadi misteri masih. Misteri, makanya di dalam beberapa kesempatan Jokowi bilang penerus saya, pengganti saya nanti adalah Pak Prabowo. Ya, ada, saya pernah dengar tuh ya. Nah, jadi kita bisa melihatnya dari situ. Sehingga tapi Victor agak hati-hati ya sekarang aku lihat pernyataan. Memang itu kenyataan benar. Oke gitu ya. Ya memang dari situ alurnya. Jadi kalau mau melihat alurnya seperti itu. Ya. Dia sudah bikin begini, terus dia bentuk koalisi begini, bentuk koalisi sini. Itu semuanya gertak-gertak dia supaya Ibu Mega mau mengikuti cara langkah dia. Bahwa dia merencanakan Prabowo Ganjar. Sehingga ada pertemuan di tengah sawah. Ya, betul. Di tengah sawah itu bertiga, Jokowi, Prabowo, Ganjar. Mereka bercandaria di situ untuk meyakinkan 2 orang itu bahwa Prabowo Ganjar. Nah, dalam ini skenario awal. Dalam perjalanan, Ibu Mega tidak terganggu dengan koalisi ini, koalisi itu segala macam. Ibu Mega tetap kekeh Ganjar. Nah, kenapa seperti itu kita juga tidak tahu. Kalau terjadi bahwa maunya Prabowo Ganjar seperti apa rencananya Jokowi, maka tidak akan pernah terjadi peristiwa dinasti. Tidak akan ada peristiwa Mahkamah Konstitusi. Jadi permainan yang dilakukan Jokowi itu sedemikian hebatnya sehingga sampai dia mau merusak Mahkamah Konstitusi itu demi untuk apa yang dia rencanakan. Karena dia pakai ini nggak mempan, Ibu Mega bisa bertahan, dia pakai cara ini tidak mempan. Koalisi itu dari mulai KIB, KIR, terus koalisi besar, koalisi apa segala macam. Dia tarik ke sana, tarik ke sini, pasang ke sana, pasang ke sini. Ibu Mega tetap bertahan. Nah, dia serukan bahwa kita harus saja 2 paslon agar kita hemat. Ibu Mega enggak. Nah, perjalanan ini itu yang serukan ini Pak Jokowi kan? Jokowi. Jadi ini kan, jadi kita bilang ini ada namanya koalisi presiden. Jadi koalisi presiden itu terbentuk pertama kali kan koalisi presiden di parlemen. Ya, betul. Yang dari 6 partai ya, itu. Sudah 8 partai. Dalam kata kasarnya dikuptasi lah. Iya. Gitu sehingga tidak ada protes-protes di tidak ada check and balance, parlemen nggak berbunyi lah. Iya, Hampir sama dengan zamannya Soeharto. Nah, jadi Jokowi itu menata ini semua. Ditarik sana, tarik sini, tarik sana, terus Ibu Mega nggak bergeming. nggak berubah. Sehingga akhirnya
setelah peristiwa Kaisang dilempar ke PSI. Ke PSI, artinya Jokowi sudah punya partai, namanya PSI. Dia akan lakukan ini. Ibu Mega masih bertahan. Bukan partainya tadi, relawan tadi? Ya, relawan itu bagian daripada penguatan itu ya. Kan selalu dia mengumpulkan relawan-relawan bikin seruan. Untuk menyatakan pernyataan-pernyataannya, selalu dia di pertemuan-pertemuan besar relawan. Termasuk ide 3 periode yang Ibu Mega tolak mati-mati itu. Ibu Mega itu kan sudah berhasil menolak perpanjangan dulu. Terus 3 periode. Terus dia mau pemilu. Terus melalui dengan cara ini lagi. Gibran ini bagian daripada 3 kuasa tadi. Jadi kalau presiden presiden berhalangan, Prabowo berhalangan, jadi Jokowi lagi. Seperti itu. Nah, jadi kita mau melihat betapa kerasnya Ibu Mega untuk mempertahankan demokrasi. Dia pada waktu menentukan peristiwa di tanggal 21 April di Batu Tulis, dia tidak mengumumkan anak perempuannya. Betul. Karena tahu dia anak perempuannya kalah elektabilitasnya dengan Ganjar. Harusnya kalau mau urusan dinasti anak perempuannya dong, atau anak laki-laki. Dan itu banyak sekali yang mendorong. Betul. Dipimpin oleh Dewan Kolonel. Yang namanya. Kawan-kawan Dewan Kolonel itu mendorong supaya tetap puan. Termasuk Trimedia sama. Tapi Ibu Mega bertahan, jangan begitu. Ini demokrasi. Kalau mau menang ya suara rakyat. Betul. Suara kita kan nggak bisa. Nah, di situ kelihatan pertama kali pertarungan celeng banteng di Jawa Tengah. Ganjar menang. Dan Ibu Mega nggak bisa berbuat apa-apa. Karena kenyataan realnya seperti itu. Betul. Nah, sama juga kalau kita mau kilas balik pada waktu sebetulnya 2014 itu kats Ibu Mega kan masih kuat. Ibu Mega masih muda, masih kuat. Tapi bagaimana persepsi dibangun oleh kalau kita mau mengatakan para oligarki ini yang memaksa Ibu Mega sehingga Ibu Mega akhirnya menyerahkan kepada Pak Jokowi kan? Gitu loh. Jadi kita tidak tahu Jokowi yang dibilang orang dulu pelongok-pelongok, malah bikin kita sekarang yang pelongok-pelongok. Betul. Kok dia lompat sana, lompat sini, bikin begini, bikin begitu. Tahu dulu kan uang. Semua ketua partai bermasalah, dia cekek. Betul. Luar biasa. Jadi kita mau lihat ini nanti ya, dari permainan dia, dia sudah mengusulkan dengan kawan-kawannya ingin sekian begini, bikin periode 3 perpanjangan segala macam, sehingga membuat dia mungkin takut, maka dia ingin berkuasa terus. Karena sistem demokrasi hanya boleh 2 periode, dia mainkanlah itu. Karena dia tadinya ingin menyatukan Gerindra sama PDI. Karena elektabilitas Prabowo dan Ganjar kalau disatukan udah di atas 60%. Kedua partai ini kalau disatukan juga di atas 60%. Jadi satu putaran itu terwujud. Karena cuman melawan kelompoknya Amin kan, kelompoknya Anies dan Muhaimin. Nah, ternyata kan itu tidak terwujud. Karena Ibu Mega nggak mau. Ibu Mega nggak mau. Jadi Ibu Mega itu menolak 4 hal ya. Pertama yang ditolak Pak Ibu Mega itu perpanjangan. Terus 3 periode. Yang ketiga itu Prabowo Ganjar. Jadi sekarang mengajukan mengajukan Gibran melalui MK. Ya, jadi disebutnya gini, terstruktur, sistematis, masif. Terstruktur, semua struktur negara dipakai untuk Gibran. Struktur. Terus terstruktur, sistematis. Keputusan MK diterima oleh KPU. Kan udah. Nah, tinggal sekarang mendaftar. Setelah dia mendaftar nanti diatur. KPU-nya diatur, Bawaslu-nya diatur. Itu yang masif itu nanti. Nah, itulah ada polisi, ada Babinsa, terus nanti itu sampai di desa. Jadi ada organ-organ negara yang ikut terlibat maksudnya gitu. Karena terus nanti kan gini, pejabat PJ yang dilantik itu sekarang. Itu artinya itu masuk skenario juga dong. Masuk. Bahwa pemilihan kepala daerah ditunda. Karena ditunda maka ada PJ. PJ ini tergantung presiden. Oke. Berarti bukan sebagai mantan ketua Prodem, saya bingung juga kenapa sampai begini gitu. Kayaknya nggak ada dalam buku-buku bacaan kita dulu ya. Jadi kita sekarang etika tinggal politik, komunikasi politik, membangun tradisi. Nggak ada ya. Nggak ada. Dulu kita baca. Kayaknya nggak perlu jadi aktivis kita sekarang. Jadi kita mau lihat ini apa gitu, misteri. Gagalnya Jokowi bicara sama Ibu Mega untuk gagasan dia, Prabowo, Ganjar. Karena Prabowo Ganjar itu
sudah dibunyikan oleh Puan, sudah dibunyikan oleh Basara, sudah dibunyikan oleh Aryo Bimo. Jadi setelah permainan koalisi taktik tik tak begitu, ujungnya itu mau tidak mau ketemu antara Prabowo Ganjar. Ternyata Ibu Mega bilang, siapa ya? Tanpa sepengetahuan saya kok digatuk-gatukkan Prabowo Ganjar. Mau saya kata dia. Nah, itulah bikin si Jokowi itu apa namanya, skenario itu gagal. Karena skenario itu gagal, maka masuklah skenario Gibran ini. Jadi kalau dulu datang pakai mobil SMK, itu juga misterius itu. Sekarang cukup pakai MK. Oh.